Halo sob, selamat hari ini. Nah, kali ini gue mau sedikit review mobil gue ya. Banyak yang nanyain, ini mobil yang selalu gue pakai buat rescue dari zaman dulu. Dan kenapa sih pakai Cherokee? Orang lain bilang, oh Cherokee begini, begini, begini gitu. Tapi gue udah saking seringnya gue udah ketemu nih penyakit-penyakitnya mobil ini, Cherokee ini. Dan kebetulan ini adalah Cherokee XJ Limited tahun 94 dan Matic. Dan gardan gua adalah standar, gardan gua semua standar nih, bukan pakai yang ganti yang final gear berapa ini segala macam. Gue cuman pakai yang standar aja. Kenapa? Karena kalau pada saat gue di daerah bencana atau di daerah yang remote area gitu, ataupun gue belusukan tempat-tempat yang off road, kalaupun gue butuh spare part, gue nggak perlu cari yang aneh-aneh, dan mudah-mudahan banyak tersedia ya. Nah, wah mulai gerimis tapi nggak apa-apa lah. Jadi gue mulai aja dari depan. Gue pakai Wins. Oh, ini roll cage-nya dulu. Roll cage-nya ini adalah bikinan dari bengkel Mahameru, Om Atiam. Apa kabar Om Atiam? Terima kasih udah dibikin ini. Ini inisiatifnya dari sponsornya dari Om Arnov, Ari Arnov. Ini pakai schedule 80. Tebelnya schedule 80 seamless. Ya lu udah kebayang kan beratnya, serangka gini. Kenapa gue pakai itu? Karena mobil Cherokee adalah tidak punya sasis, dia monokok, dan gue pakai untuk kerja berat, bawa barang dan segala macam, narik-narikin. Gue butuh mobil ini jadi rigid, jadi gue bikin sasisnya di luar. Gue nggak terlalu banyak reinforce di bawah. Gardan gue pakai standar, panel gearnya 355 rasionya. Masih standar banget, depan dana 35, depan dana 30, belakang Chrysler 8 seperempat atau 825. Bonggol gede banget, yang tidak favorit di teman-teman off-road. Tapi buat gue adalah favorit karena apa? As rodanya gede, panel gearnya memang nggak banyak pilihan, ada beberapa lah. Ya nggak banyak juga yang jual, nggak sebanyak yang Dana 30 atau 35. Gue pakai Chrysler 8 seperempat untuk belakang. Dan Garden Cherokee ini kebanyakan modelnya adalah semi floating ya. Jadi as rodanya tidak diikat oleh biasanya baut 4 dekat tromol atau piringan dis. Dia cuma dikasih kancing, ada C-clip di dalam final gear. Jadi istilahnya semi floating lah, atau apalah, yang tahu silakan komen aja. Dan ini gue pakai dongkrak high lift jack. Kenapa gue taruh di sini? Karena lebih mudah untuk ngambilnya pada saat gue lagi di apa namanya, di tempat-tempat off road apa yang sempit dan segala macam. Gampang menjangkaunya, nggak perlu harus naik-naik. Kebetulan ada dua nih, gue pakai, bawanya dua. Kenapa overkill banget kata orang? Ya gue nggak pernah tahu pakainya kapan. Dan udah-udah gue pernah pakai dua-duanya untuk di mobil gue, angkat samping kanan kiri bareng, atau sampingnya doang satu sisi diangkat bareng. Nah, itu yang gue pakai, gue bawa dua. Terus windsnya adalah gue pakai Warren 9,5 XP. Bisa dilihat di sini, dek, deketin. Bisa dilihat di sini windsnya adalah gue cuma pakai 9,5 XP. Cuman abaikan boxnya ya, ini boxnya karena ini windsnya model XP yang lama banget, pertama kali keluar, dan ini gue pakai boxnya. Kebetulan dapat M8000 yang sudah kontaktor, jadi lebih kecil ya. Udah model yang zaman sekarang. Udah pakai kontaktor, nggak pakai solenoid lagi, nggak pakai 4 biji solenoid, jadi pakai kontaktor. Jadi ini punyanya M8000. Tapi 9,5 XP ini udah gue modifikasi dengan gue pakai side gear yang sini. Side gear yang sini ini gue pakainya punya M8000. Kenapa? Semua deretan Wins itu punyanya Warren ya, kelasnya Warren itu rasionya rata-rata adalah 156:1. Tapi yang M8000 satu-satunya yang setahu gue rasionya adalah 216:1.
boleh dicek di YouTube atau di website atau di internet lah. Dan itu gearnya gue pakai di sini. Jadi dia low gear. Motornya 6 HP, standarnya XP, dengan side gearnya gue pakai rasionya 216. Makanya wheels gue nggak pernah berhenti kalaupun narik. Kalau nggak mobil gue yang maju, yang gue tarik yang mundur ke sini. Antara itu, dan belum pernah berhenti. Dan itu juga gue pakai ini nih. Jamu. Ini ada kapasitor bank DC, ini ada 4 biji kapasitor bank. Ini gue taruh dekat motornya, jadi listriknya nggak jauh dari listrik plusnya, nggak jauh dari dinamo. Dan itu sudah terbukti, gue nge-winch berjam-jam, motornya adem-adem aja, masih bisa dipegang, nggak terlalu panas, dan masih bisa voltasenya masih, dia kan bank kapasitor ya, jadi suplai listriknya masih aman terus. Jadi gue nggak pernah rusak, nggak pernah sampai macet segala macam, nggak kuat. Dan ini juga gue pasangin cut off, electric cut off di sebelahnya. Jadi kalau ada apa-apa, winch ini bisa berbahaya, dia bisa macet, narik terus atau ngulur terus. Kalau ngulur terus nggak masalah, yang bahaya adalah menarik terus. Sudah beberapa kali begitu, narik terus sampai mobilnya kebakar. Dan ini gue tinggal mutusin dari sini nih, cut off-nya. Nah, uniknya lagi winch ini adalah gue pasangnya tidak seperti lu pada pasang. Winch tidur, kakinya bautnya di bawah, ke arah ke bawah 4 biji. Kalau gue kayak 8274 ke depan, nih. Bautnya di sini semua, 1, 2, di bawah ada 2 lagi. Jadi dia masangnya begini bautnya. Masangnya begini, bukan begini. Jadi dia masangnya kayak 8274. Gue mau pakai seling yang 40 meter pun, gue tinggal mundurin sedikit aja, dia udah jadi bisa pakai 40 meter pakai selingnya punyanya 8274. Dan baut-baut winch gue tidak kerja berat untuk menahan bodi, dia hanya cuma menahan dia nggak jatuh aja. Tapi yang nahan itu adalah plat bracketnya, bracket winch, karena dia ini bracket winch itu nempelnya begini, bukan begini. Biasanya kan begini kan, selingnya ke depan. Kalau gue dia begini, nahan tarikannya aman, mengurangi resiko pecah kalau kendor atau apa. Kalau dia tetap nempel begini, dia nggak ada masalah. Dan ini kenapa orang nanya ada beginian, ini adalah winch jack. Ini harusnya ada satu lagi, cuman gue copot ya, kalau lagi dipakai buat rescue aja gue pakai. Kenapa ini adalah buat kaki pada saat gue lagi nge-winch, ada yang di jurang atau yang ada di bawah, mobil itu akan nunduk, dan kaki ini akan menahan mobil itu nunduk supaya per gue nggak ketekan. Kalau per gue udah pol, yang ketekan adalah gardan gue bisa jadi bengkok, gardan gue ujung-ujungnya bisa jadi bengkok. Nah ini bisa gue turunin. Tinggal dikunci lagi. Jadi dia akan menahan mobil nunduk supaya sasis gua atau gardan gua atau per gua nggak patah. Jadi kalau gua lagi evakuasi yang ada di bawah berat gitu, belakang gua cantel, mobilnya diem tapi dia kan bisa nunduk. Nah ini gua mengurangi resiko nunduknya, gua pakai ini. Nah ini antena Kodan. Jadi ini adalah Kodan asli. Dan ini adalah alat komunikasi yang hampir semua frekuensi bisa dia, all band. Dan ini menggunakan antena Kodan, dan gue pakai ada radionya di dalam. Gue pakai Yaesu FT857 Delta, dicek aja ya, FT857 Delta. Gue pakai itu, dan pakai ada 2 lagi, ada ICOM, ada apa ya, Kenwood kalau nggak salah. Ya itulah, satu lupa gue. Pokoknya gue kalau sekali jalan semuanya harus gue pasang ada tiga radio. Karena itu akan menentukan komunikasi kita lancar apa enggak, karena handphone belum tentu sinyalnya pada saat di daerah bencana itu sinyalnya tersedia, dan kita hanya bisa menggunakan radio komunikasi dengan frekuensi radio seperti ini. Nah, oh ya. Ini gue pasang double line di sini. Ini buatan lokal nih. Ini flathead dari aluminium. Dan ini selalu gue tempel dan gue nggak apa-apain. Dan ini gue udah lem mati. Jadi kalau gue pakai winch ini, selalu gue keluarin langsung double line. Gue menghindari sekali gue menggunakan single line. Karena apa? Winch ini adalah nyawa gue untuk sampai bisa pulang ke rumah. Jadi
jangan sampai dia kenapa-napa. Kalau pakai double line, winch gue akan enteng, di samping tadi rasionya juga gede banget. Gue nggak butuh high speed, mau winch yang high speed pun kalau lagi beban berat dia juga akan lemes juga, kecuali aki lu banyak banget dan listrik lu stabil. Jadi winch gue ini awet banget. Nah ini hanya tutup mim biasa. Nah, ini selalu gue tempelin double line-nya. Bos ini jadi tinggal tarik aja. Kalau ini dulu ini dibuat bukan damper ya, tapi buat biar gak masuk ke dalam, gak hancur, ini buat stoppernya hook. Jadi kalau kepenuhan dia nahan nih. Nah, ini tadi high lift jack. Ini roll cage-nya tadi schedule 80 seamless. Roof rack-nya gue bikin lebih maju. Harusnya sih lebih maju lagi, cuman kemarin tanggung bikinnya jadi masih kurang maju lagi dikit. Kenapa? Untuk melindungi dari kaca gue. Kaca gue ini terkena material erupsi gunung ya, gunung vulkanis gitu. Kan batu-batunya pada mental-mental gitu, biar mengurangi resiko dia kena kaca gitu. Batunya mental-mental. Dan kalau panas pun atau hujan dia nggak terlalu mengenai kaca nih kalau lagi jalan, karena ketutupan dari roof rack, jadi kacanya masih tetap jernih, masih nggak terlalu, kalau hujan deras banget dia masih aman. Ini light bar ini dari Endfinder nih. Maaf batuk. Gue pakai Endfinder yang itu, yang di atas ada dari Om Adi, buat Om Adi. Ini Endfinder dan di atas ada lampu searchernya kapal tuh yang bisa pakai remote. Jadi kalau kita dalam mobil kita mau lihat mana-mana tuh pakai remote aja di dalam dia. Ada pencetannya, tinggal mau kanan kiri, mau atas bawah. Sini ada klakson biasa, itu ada sirine. Ini ada solar panel. Kalau gue di daerah remote area, gue mesti bisa ngecas aki atau ngecas yang lain-lain pakai matahari aja. Terus itu adalah kipas elektrik yang sebelah situ. Itu buat mendinginkan Olimatic. Ya, mesin gue seribet hidup gue. Karena banyak eksperimen. Jadi itu coolernya Matic. Nah, ini coolernya Matic, ini coolernya power steering. Penyakitnya Jeep, JEP, kalau dia udah panas, steering boxnya selalu meler. Tapi gue semenjak pakai ini, dia pakai oil cooler dan dikasih kipas, nggak pernah meler lagi karena dingin terus walaupun dia bekerja berat, karena fluida ditekan itu pasti panas banget, sama seperti Matic. Ini kenapa snorkel gue begini, intake-nya gini ke bawah, karena snorkel gue adanya di dalam, di belakang. Nanti kita lihat ya, ada di bagasi. Jadi kalau gue, sepengalaman gue di gunung berapi itu pasti banyak debu dan lain-lainnya, atau sampai pun gas beracun. Minimal yang di dalam mobil itu udaranya kesedot oleh mesin gue sendiri, mengurangi yang ada di dalam. Sama biasanya kalau di daerah seperti itu gue pakai masker oksigen, jadi gue bawa tabung oksigen dan pakai oksigen seperti itu. Jadi udara yang kotor di dalam itu disedot oleh mesin. Ini ada eksperimen lagi, gue nggak perlu ganti booster gue yang gede. Kalau gue masih booster standar, tapi gue tambah ini. Ini merah ini vakum, tabung vakum tambahan untuk mobil gue yang beratnya 4,2 ton, pernah ditimbang di timbangan truk. Wah, kalau udah full semua dibawa dengan spare part dan segala macamnya itu 4,2 ton untuk sebuah Cherokee. Gue pakai ekstra tabung vakum. Nah, remnya pakem, nggak perlu gue ganti booster aneh-aneh. Gue tetap pakai merek Jeep, masih originalnya. Untuk lainnya gue pengapian sama ini ecunya masih di sini, cuman masih bisa gue pindah-pindahin. Kalau gue main air, gue tinggal angkat, gue bungkus plastik, gue siap main air. Nah, ini kabel kap mesin yang selalu jadi masalah kalau Cherokee standar tiba-tiba ada api di dalamnya.
dan tidak akan bisa kebuka, karena kalau ada api di sini akan membakar kabel ini, kabel buat tarikan kap mesin. Kalau mobil Jepang dia ada di samping, jadi jauh dari api, kap mesin masih bisa kebuka. Kalau Cherokee harapannya tipis. Jadi ini sangat-sangat berbahaya nih. Alternatifnya gue pakai ini kap mesinnya, belakangnya dinaikin. Nih, belakangnya nggak rapet, dinaikin. Batuk. Kelihatan kan ini gue naikin belakangnya. Estetikanya jelek. Kayak anak balap zaman tahun 90-an di Jalan Jenderal Sudirman. Kalau zaman pada saat itu kap mesinnya semua diangkat. Tapi dari situ gue mendapatkan ide bahwa kalau sebuah Cherokee akan lebih dingin mesinnya begitu ini diangkat. Dan kalau terjadi sesuatu kap mesin gue di dalamnya itu ada api, gue nggak perlu buka kap mesin untuk gue nyemprot apar gue. Gue hanya cukup semprotkan dari samping aja, dari belakang. Karena kalau dibuka api juga pasti akan menyambar keluar. Jadi gue harus bisa masukin pemadam dari samping. Itu salah satunya, dan ini mesin dingin. Mesin gue temperaturnya nggak pernah lebih dari 90 ya, 90 Celcius, 90 derajat Celcius atau berapalah itu yang di meteran tuh, pokoknya angkanya nggak pernah nyampe setengah. Dia antara seperempat dan setengah, di situ aja. Karena gue udah settingin bahwa mesin gue ini harus dingin. Karena kalau mesin Cherokee ini setahu gue, kalau dia dingin powernya akan keluar terus dan tidak akan boros banget. Kalau dia panas, powernya akan turun. Dan Matic apalagi, dia Maticnya kalau udah panas, viskositasnya untuk tenaga dorongnya, ya gitulah pokoknya, Maticnya akan lemot Maticnya. Tapi kalau dingin, mobilnya ngacir-ngacir aja. Nah, gue pakai coil racing, pakai MSD Blaster SS, ini umurnya udah lebih dari 5 tahun. Nih kecil, gue pindahin dari yang aslinya di samping di situ tuh. Aslinya di samping situ, gue hindarin supaya dia tidak panas di situ. Supaya nggak panas dia. Nah, ini remote-nya Warren Wins. Jadi gue pindahin ke sini. Aki gue nggak pakai aki yang mewah-mewah, merek Anu ini merek, gue sebutin aja ya, mereknya Inco. Dan dari 2019, sekarang 2022. Nih, 2019 aki gue. Tuh, 2019. Karena tiap 6 bulan sekali aki basah itu gue kuras, gue isi aki sir baru, dan gue cas. Dan ini sampai sekarang masih awet banget. Ini ban, jadi mesin udah ya, mesin gue nggak ada yang mewah-mewah, nggak pakai barang racing, karena mobil gue harus bisa hidup berjam-jam, tidak panas, tenaganya oke, cukup. Itu doang. Jadi radiator gue nggak pakai yang aluminium, kipas gue nggak pakai yang selain, gue masih pakai kipas aslinya tuh. Cuman gue ganti yang tahun 97 aja nih kipasnya. Bilahnya tuh banyak tuh, kelihatan nggak? Nih, bilahnya banyak. Nah, nggak ada yang istimewa di sini. Ini semua hasil inovasi gue. Nggak sempat beresin, ya bodo amat. Yang penting mobilnya nyala dan dia bisa bertugas kalau ada panggilan rescue. Mudah-mudahan nggak ada bencana ya di Indonesia ya. Tapi ini adalah kebetulan pada saat itu 2014-2018 gue di IOF sebagai kepala divisi rescue di PP IOF, di pengurus pusat. Mobil ini yang sebagai contoh untuk IOF rescue. Jadi kalau memang mau bikin mobil yang minimum requirement-nya adalah seperti ini. Lo bisa bertahan di daerah remote area dengan lu tanpa bantuan dari dunia luar selama lu masih punya bahan bakar, dan lu bisa berkomunikasi dan lain-lain. Nah, pada waktu itu gue di PPIOF, di divisi rescue bencana, pada saat itu adalah yang ada adalah IOF peduli, dimana juga berhubungan dengan kebencanaan di Indonesia. Tapi gue lebih menspesifikasikan dan gue memisahkan antara IOF peduli dan
UAF Rescue. Makanya keluar pada saat itu 2018, keluar kita bentuk baru adalah UAF Rescue. Kenapa dibentuk divisi sendiri untuk UAF Rescue-nya? Karena UAF Rescue itu hanya bergerak pada saat hari H kejadian bencana, H plus 7, H plus 14, dan hari-hari tambahan. Jadi tidak sampai berbulan-bulan untuk mengurusi sebuah kebencanaan. Jadi tidak mengurusi UAF Rescue, tidak mengurusi shelter, dapur umum dan lain-lain pada saat itu ya. Karena mengutamakan adalah pencarian dan pertolongan pada saat itu. Supaya tim itu bisa bekerja lagi untuk mudah-mudahan tidak ada bencana lagi. Tapi kalau ada bencana yang lain lagi, tim itu akan siap untuk bekerja di tempat yang lain lagi. Jadi makanya kita pisahkan antara IOF Peduli dengan IOF Rescue. Tapi gue lupa sekarang apakah IOF Peduli masih ada atau hanya cuman sekarang tinggal IOF Rescue. Jadi kebetulan kalau ini masih ada kenang-kenangannya. IOF Rescue 000. Karena ini adalah mobil contoh. Kalau ada yang mau bikin mobil rescue, minimum, bukan kayak gini mobilnya. Minimum keperluannya adalah seperti di mobil ini. Tadi ini ada ganjelnya. Ini kalau kelihatan ini udah busuk banget nih. Busuk banget nih. Ini cuman ada spacer aja, modelnya Tirus, belakang nih 2-3 cm apalah segini. Ini depannya 2 cm. Jadi modelnya Tirus buat ganjel kap mesinnya. Jadi kalau mau nyontek seperti itu. Supaya kap mesinnya bisa mangap belakangnya. Nah. Bannya gue cuman pakai ini Komodo Extreme 33, ini 12,5 apa 10,5 ya, 12,5, ring 15. Peleknya Riddler apa ya, gue lupa ya, yang tahu deh ini peleknya. Dan PCD-nya belang, offsetnya belang, depan rata, belakang celong, supaya belakangnya ngejar, karena belakang lebih sempit, depannya lebih lebar untuk gardannya. Dan sekarang gue pakai pelek ini, offsetnya belang dan dia jadinya rata. Masalahnya kalau lagi banyak kempes aja pasti peleknya belang. Nah, semuanya masih original. Ini masih ada over fendernya yang original, masih ada di catnya. Catnya dari Raptor, catnya lelaki dari Marco. Halo Marco, catnya masih awet. Busuk aja gue nggak pernah cuci. Tapi kenapa gue pilih Raptor? Bukan karena di endorse, bukan. Karena cat Raptor ini karena makin lama dia makin keras. Jadi cocok untuk pada saat gue lagi melakukan assessment di kebencanaan pada saat di erupsi Gunung Merapi. Di mana banyak material-material Gunung Merapi itu yang berterbangan dari letusan. Dan pastinya kalau material itu masih panas, kena cat, pasti buyar. Tapi kalau kepakai ini, sampai saat ini belum kenapa-napa dia. Karena dia makin lama makin keras untuk cat Raptor ini. Jadi itu adalah salah satu kelebihannya kenapa gue pakai Raptor. Cuman tukang poles aja yang nangis kalau gue minta dipoles ini jadi mengkilat. Oke, ini ada awning, ada side awning kanan kiri, karena bisa mobil ini harus bisa buat jadi shelter atau jadi posko, atau gue bisa buat gue berteduh sendiri pada saat gue lagi di tempat bencana, atau kalaupun amit-amit rumah gue kenapa-napa juga kena bencana, amit-amit ya, amit-amit. Gue masih punya rumah kedua dengan segala peralatannya. Dan ini ada lampunya juga. Ada di atas ada genset dan selalu nempel gensetnya. Semua mobil gue ada gensetnya. Untuk Cherokee yang tadi kalau misalnya ada api di dalam ruang mesin terus kap mesinnya nggak bisa kebuka, biasanya juga kita panik karena susah buat bukanya. Handle-nya ada di sini, di bawah sini nih, ini, di sini. Nah, ini gua kasih tali, jadi kalaupun kita mau emergency kita tarik aja, nggak perlu ribet-ribet ngorek, ini kan sempit, cuman perlu pakai 2 jari, kadang-kadang nggak bisa gitu. Nah, gua pakai pasangin tali. Nah, itu salah satu hal kecil yang kadang-kadang jarang diperhatikan oleh teman-teman, karena kadang-kadang susah buka buat kap mesin, kadang-kadang sampai patah. Door trim gue copot karena gue sering main banjir, gue kasih aluminium aja, ini pakai aluminium. Dan setir gue pakai Grand
setir aslinya gue jual karena waktu itu nggak punya duit. Gue jual, gue pakai Grand, dan di dalam ada sensor gas di atas nih. Ini ada sensor gas, ada gas beracun, gas sensor CO. Di sini radio gue all band. Ini ada camelback, apalah namanya, camelback ya, ya itulah. Dan ada roll barnya juga. Gue dalam luar dalam pakai roll bar, roll dalam. Dan ini masih berantakan. Nah ini bisa kelihatan sini dalamnya, jangan lihat bawah, lihat atas. Ada tabung apar, ada controller. Ini tabung apar lagi, gue selalu bawa banyak tabung apar. Ada controller buat solar panel, itu ada inverter 1000 watt, dan banyak lagi yang lain gitu deh pokoknya. Nah, kita lihat ke belakang. Jadi roll cage ini gue luar dalam, dan roll cage luar ini sekaligus untuk membuat sasis gue jadi lebih rigid lagi. Nah ini peleknya kelihatan nggak, offsetnya lebih belang, ini lebih celong deh. Yang depan rata, ini lebih celong. Jadi depan belakang bannya bisa rata. Ini dulu dipakai di Mercy buat balap touring. Jadi gue dapat dari temen gue, Om Fitra nih, Om Fitra Mercy. Sini. Ini high lift jack lagi, gue satu lagi, gue taruh belakang karena dia bisa berfungsi untuk narik, buat ngangkat, buat buka, buat apalah. Ini banyak banget fungsinya. Di atas ada lampu mundur, ada light bar. Light barnya itu dari Wellen, itu asli Wellen. Dia ada lampu mundur, ada lampu rem, ada lampu sen. Nah, ini ban serep gue, ini jerigen. Jerigen ya, ini bisa dibuka. Nah, ini bisa buat duduk-duduk, bisa bawa sesuatu, bawa motor, bawa apa, bawa mayat bisa. Udah pernah juga bawa. Dan ini bisa ditutup lagi. Nah, bisa bawa sesuatu maksimal 300 kilo, 300-400 kilo di sini. Tinggal ikat lagi ke atas kalau kurang kuat. Apa itu yang jatuh? Nah, ini kabel jumper. Ini aki gue lagi tambahan. Akinya semi dry. Gue nggak berani aki yang aki basah banget di sini karena takut uap akinya. Nah, ini snorkel gue di sini nih. Nih, gue pakai pre cleaner dari depan sana masuk sini nih. Nih mangkoknya snorkel gue nih. Supaya udara kotor, udara gas atau apa yang di ke belakang semuanya kesedot. Jadi berharap gue bisa sedikit untuk meloloskan diri dari tempat yang berbahaya. Ini kunci-kunci, tools dan lain-lain. Dia bisa dikunci. Ini biasanya gue isi makanan nih. Cuman lagi gue isi peralatan yang lain karena makanannya lagi gue turunin. Aqua. Terus itu ada penyaring air minum. Ini penyaring air minum zaman dulu tuh. Jadi mau pakai air apa aja masuk ke situ jadi air minum. Kunci-kunci, ini ada impact. Ini kantong mayat. Ini kantong mayat asli, masih baru, cuma udah kelamaan kotor. Ini ada pelampung, ada spare part yang lain, dan biasanya gue di atas mobil tuh di roof rack masih ada box lagi isinya tools, as roda dan lain-lain. Itu gue ada kopel di situ, ada kopel buat cadangan dan as roda dari dalam. Nah, ini gue pakai winch gue Patriot itu di situ, dan gue selalu masangnya begini, masangnya bautnya ke sini, dia bautnya tidak bautnya ke bawah, gue masang bautnya ke belakang. Jadi winch gue semuanya kuat karena dia nempelnya begitu ke depan, bukan ke bawah. Jadi bautnya yang biasa 4 baut itu
tidak untuk menahan beban tarik juga, tapi hanya beban supaya dia tidak jatuh dari gantungannya. Dan itu sangat efektif banget. Jadi kita nggak takut lagi nanjak lagi apa, tiba-tiba bautnya putus karena kendor, jadi winchnya bisa berantakan. Kalau ini bisa diem aja dia. Mobil gue ada kamera mundur dan ada CCTV-nya, jadi barang-barang gue penuh gitu, kalau jalan tetap masih bisa lihat belakang, jadi aman pakai kamera. Nah, ini lagi, ini adalah emergency winch cut off. Jadi winch, kalau winch belakang, kalau dia kenapa-napa korslet, dia tinggal pencet dari sini, dia akan mati. Ini untuk aki yang satu lagi di belakang. Jadi cut off-nya gue bikin di sini semua di luar. Jadi semua orang bisa matiin. Jadi nggak perlu harus masuk ke mobil. Di samping juga sama, gue pasang lampu keliling. Lampu keliling itu berfungsi banyak banget kalau pada saat malam atau pada saat di daerah bencana. Kita lagi rescue, lagi mencari sesuatu atau kita lagi bekerja di sana. Itu butuh banget penerangan dan itu butuh banget lampu-lampu yang terang-terang seperti ini. Yang mau lihat radio gue sini, tuh radio gue di atas, radio gue di atas tuh, kelihatan nggak? Kelihatankah radionya? Gelap. Nah, di atas tuh, itu dia radio gue. Nah, itu radio gue tuh. Itu salah satunya. Dan mobil gue masih Matic, masih bawaannya originalnya. Gue nggak ganti macem-macem. Mesin gue nggak ada yang heboh, nggak pakai stroker, nggak pakai cam racing, nggak pakai lifter apa, pair clap apa, nggak, standar aja. Yang penting gue pakai header. Kuncinya adalah header gue menggunakan headernya punya TJ 61. Biasanya Cherokee 621. Karena gue nyari torsi bawah, gue pakainya 61, torsinya enak banget. Mufflernya gue nggak pakai merek satu, gue cuman pakai merek yang Flowmaster. Dia kosong tapi dia ada skat-skatnya untuk naikin torsi mesin. Cobain dah, enak banget. Tadi itu gue pakai di LC gue. Di LC 80 gue diesel, gue pakai mufflernya, gue pakai punyanya Flowmaster. Suara enak dan tarikannya lo mesti cobain. Kalau mau beli yang replikanya di Budi Knalpot di Kebayoran Lama, gue belinya di situ. Kalau yang ini gue pakai asli, kopiannya dari sini. Kalau yang di Land Cruiser gue pakai yang kopian. Ini masih yang asli. Oh iya, per mobil gue ini racikan. Ada Renzo Adlib juga, ini di salah satu selipannya. Terus ini ada per Everest juga, Ford Everest. Tangki udah dilapis aluminium, ini tebel, udah covernya. Sok gue itu keluaran Walker Evans. Mungkin nggak banyak yang tahu ya dengan merek Walker Evans. Ini bisa di setel 12 klik, dia bisa empuk keras. Dan ini masih bertahan sampai sekarang. Ini udah belasan tahun yang lalu nih. Dan ini gue belum pakai disc brake, gue pengennya pakai disc brake. Nah itu keadaan gue yang Chrysler 8/4. Bonggolnya gede banget. Jadi nggak ada yang hebat, nggak ada yang istimewa dari kaki-kaki mobil gue, hanya begitu aja. Depan juga sama. Depan gue pernya per original tapi gue pakein ACOS, adjustable coil over shock. Kalau nggak salah itu singkatannya. ACOS tulisannya nih. Bisa di setel tuh. Nih. Ini bisa di setel. Ini ACOS asli. Jadi pernya standar, dia mau kita tinggiin tinggal puter aja setinggi yang kita mau. Pernya tetap masih standar gue. Shocknya pakai Walker Evans. Shock steernya gue pakai Ome. Tuh, shock steernya gue pakai Ome. Jadi kaki-kaki gue nggak ada yang hebat banget. Jadi cuman bagaimana caranya mobil ini bisa survive, bisa durable-nya, mesinnya bisa tahan lama, kuat dan tidak panas. Kalau boros mutlak. Kalau mau ini udah gue iritin jauh. Gue iritin karena gue macam-macam yang gue kerjain. Salah satunya adalah ECU-nya gue pakai ECU punyanya Wrangler YJ.
karena dia lebih lean bensinnya daripada punya Cherokee. Cherokee ini bensinnya karakternya lebih rich, karena kalau mungkin perhitungannya mobilnya lebih berat daripada YJ. Dia tinggal plug in aja, tapi yang gue udah pakai bahan bakarnya sekelas mobil minibus keluarga yang sejuta umat itu, Matic bensin. Nah, setara lah bensinnya untuk ini sekarang. Tadinya sih ini 13, 14, sekarang udah jauh lebih di atas. Bukan lebih boros, lebih irit. Dan ini salah satu antena gue yang untuk frekuensi radio untuk 2 meteran yang biasanya orang bilang, dan satu lagi ada di sana. Jadi kalau sekali jalan tuh gue biasanya pakai 3 atau 4 radio harus on semua. Jadi radionya ada, bisa yang all band, bisa yang ke repeater, bisa ke tim, bisa ke segala macam. Jadi memang mobil ini kalau udah berada di daerah remote area, dia bisa survive sendiri. Minum gue kalau habis nggak bisa nyaring dari mana-mana, selama masih ada bensin gue bisa nampung dari air kondensasi AC. Itu bisa diminum karena itu air embun. Kalau di daerah bencana atau daerah kepepet ya nggak ada alternatif lain, lu harus minum ya lu minum air AC, tapi ini masih bisa. Dan itu ada alternatifnya. Dan jangan sampai lupa, kalau misalnya ada bencana di rumah lu masih ada mobil, lu jangan takut kehausan. Kalau masih ada AC-nya lu bakal bisa hidup. Orang akan bisa hidup lebih lama hanya dengan minum, tapi orang akan hidup sebentar hanya dengan makan. Yang penting adalah minum. Nah, jadi nggak perlu takut lu pakainya Cherokee yang katanya mesinnya panas segala macam. Sudah banyak solusinya. Dan gue udah ngerti, udah tahu gue solusinya seperti apa, karena gue pakai harian zaman dulu nih. Gue pakai harian iya, gue pakai rescue iya, gue pakai kemana-mana lah. Ini buat narik-narikin segala macem. Mungkin ada yang ingat Plaza Yobi yang tenggelam zaman dulu, gue juga pakai ini kebetulan. Tapi belum ada roll cage yang lebih banyak sekarang ini. Jadi mobil itu harus bisa multifungsi dan gak nyusahin. Dan gue gak terlalu banyak neko-neko untuk kaki-kaki dan lain-lainnya. Jadi kalau ada apa-apa, nyomotnya spare partnya gampang. Nggak perlu harus yang wah mesti ke cari tempat yang ini, yang itu khusus, ini yang bikinnya dulu mungkin, atau yang modifikasinya dulu. Dan ya itulah sekedar sharing aja. Kalau Cherokee ini menyenangkan, apalagi yang standar sekarang harganya juga ngeri ya, dan mulus-mulus. Jadi kalau gue udah cukup dengan sini mobilnya, karena ini udah sangat-sangat bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, dan bisa berkarya bukan berkarya ya, bisa berbuat sesuatu untuk sesama dan negara dengan cara gue. Jadi gue tetap berkarya walaupun tidak berguna, suka-suka gue. Tetap semangat walaupun tidak semangat. Jadi Cherokee ataupun mobil-mobil lain, kalaupun mau dipakai untuk bikin mobil rescue, lo harus memikirkan bahwa spare partnya gampang, mobilisasinya gampang, durable-nya atau ketahanan mesinnya juga harus oke, dihidupkan bisa 12 jam, 24 jam, bahan bakarnya tidak terlalu boros, kalau bisa lebih irit daripada ini. Makanan dan minum yang untuk krunya di dalam juga lo harus pikirin. Safety-nya di dalam juga lo mesti pikirin buat krunya di dalam, dari masker, gas, pelampung, segala macam lah. Kalau lo mau rescue, jadi lo harus lengkap. Jangan sampai lo mau perang cuman bawa sendok, ya, kecuali lo mau perang kuliner. Nah, itu tadi sedikit review mobil gue. Kalau ada yang mau bertanya silakan DM aja, nanti mudah-mudahan gue bisa jawab. Kalau ada yang nggak kejawab, bukannya gue sombong, tapi memang mungkin nggak sempet, karena mungkin banyak banget yang DM atau mungkin nggak kebaca. Jadi mobil ini gue siapkan memang untuk rescue, dan sudah dari awalnya diniatkan memang untuk menolong sesama ya pada saat kebencanaan, atau mungkin nanti menolong gue sendiri pada satu saat, gue nggak pernah tahu. Teman-teman yang
masih bertugas di rescue, selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga diri dan selamatkan yang hidup. Usahakan semuanya pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan juga dan sekali lagi tetap semangat walaupun tidak semangat dan sampai jumpa lain hari.